Jadi konsultan keuangan aja, Put. Apaan? Iya, jadi konsultan keuangan. Katanya butuh uang. Terus target marketnya siapa? Konglomerat. Oh ya enggak lah, Put. Ya Gen Z lah. Oh, maksud lu Gen Z yang udah sukses, udah tajir, yang terkenal itu. Maksud aku itu Gen Z yang kayak kamu ini nih, yang kelas menengah ke bawah. Lo tahu gak yang butuh jasa konsultan keuangan itu siapa? Ya orang kaya, konglomerat. Kamu tahu enggak kenapa Gen Z rentan terlilit hutang dan susah kaya? Karena gaya hidup konsumtif, penghasilannya rendah, lapangan pekerjaan sedikit, ketagihan pay letter. Tepat, tapi mereka bangga loh dengan semua itu. Mereka bisa nonton Bruno Mars, mereka bisa membeli barang-barang yang membuat orang lain terkesan walaupun belinya nyicil. Dan kalau mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya masalah, kamu gak akan dapat uang kan? Buat dapat cuan yang banyak, kamu harus bisa kasih solusi dari suatu masalah. Makanya dari masalah yang tadi, kamu bisa nggak ngasih solusi? Ya enggak lah. Emang gue siapa? Sri Mulyani? Ada, gak bisa kan? Kalau kamu gak bisa kasih solusi dari suatu masalah, gampang. Buat aja masalah yang baru, terus kamu yakinin ke mereka bahwa itu benar-benar masalah. Nah, kamu datang sebagai seorang pahlawan. Di situ kamu bakal dapet uang loh. Jadi maksud lu gue tiba-tiba muncul terus ngatain mereka, "Hey Gen Z, tahu kenapa kalian miskin? Karena kalian kebanyakan nongkrong dan minum kopi." Mereka cuma butuh alasan aja, Put. Iya, itu alasannya. Penghasilan rendah, lapangan pekerjaan sedikit, gaya hidup tinggi. Mereka gak mau terima itu, Put. Hal itu adalah pride. Mereka itu dari orang-orang yang punya ijazah S1, S2, bahkan dari perguruan tinggi favorit. Mereka perlu alasan yang gak melukai pride mereka kan? Terus apa? Cara ngelola uang yang salah. Gimana mereka bisa percaya? Yang pertama, kita kasih mereka literasi keuangan aja. Kita kasih tahu ke mereka kalau pemasukan dan pengeluaran itu perlu dicatat. Pendapatan itu kan harus ditabung. Dan gaya hidup juga harus disesuaikan. Jadi maksud lu kita sampaikan dengan simple agar mereka mudah mengerti. Ya enggak lah, Put. Kita sampaikan dengan istilah-istilah yang lebih rumit, istilah-istilah langit supaya mereka bingung. Ketika mereka bingung, kita masuk ke tahapan kedua, urgensi investasi. Oh iya, investasi reksadana, tanah, emas. Ya jangan itulah, Put. Kalau itu semua, kalau lo ngusulin itu semua, lo gak bakal dapet cuan. Terus apa? Saham. Saham? Iya, saham. Kalau kita rekomendasiin saham, penghasilan itu bukan hanya dari mereka, tapi dari perusahaan yang punya saham. Terus tahapan 3, kita kasih kisah inspirasi. Kita kasih mereka cerita-cerita di mana ada orang biasa tapi investasi, mengelola keuangan dengan baik, terus jadi sukses banget. Punya omset puluhan juta gitu ya? Jangan jutaan, terlalu kecil.
Tapi mobil Alphard, pengusaha tempe, karena mengelola uang dengan baik, sekarang omsetnya setara dengan 2 mobil Alphard. Gimana cari orang yang kayak gitu? Ya kita buat aja Put. Penipuan dong. Tergantung. Tahap keempat, kita teror mereka dengan ketakutan. Kita buat mereka insecure dengan cara menceritakan kisah seseorang yang punya gaji gede tapi gak bisa mengelola uang dengan baik. Terus tiba-tiba ini orang jatuh miskin, rumahnya disita, mereka pasti takut. Lu berhenti, udah gila lu, kamu tenang aja. Kalau kamu ikutin 4 tahapan tadi, terus kamu bungkus nih semua ini dengan tema besar edukasi. Kayak kamu Put, kamu bisa diundang di seminar-seminar, nanti orang-orang dateng untuk dengerin kamu, dan kamu juga bisa kerjasama loh dengan perusahaan-perusahaan untuk menggiring orang-orang beli saham mereka. Itu uang semua Put. Gak bener lu. Sekarang gua mau fokus kerja, lu minggat gak? Oke. Gua pergi, tapi kalau berubah pikiran panggil gua ya. Minggat. Dia pikir anak Gen Z pada bodoh kali ya.